pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Dasvi Amalia. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, Newspoint. Pedagang hewan kurban pada tahun ini bisa tersenyum gembira karena adanya kenaikan penjualan hewan kurban. Seperti yang dialami oleh Jakfar, pedagang hewan kurban yang membuka lapak di sekitar Jalan Panji Suroso, Kota Malang. Menurutnya saat ini kenaikan pengunjung dan permintaan hewan kurban sudah terasa. Kenaikan ini diyakini akan terus meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada akhir bulan ini. Jakfar berharap pada tahun ini kenaikan penjualan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Pedagang hewan kurban pada tahun ini berharap situasi ekonomi semakin membaik sehingga berdampak kepada penjualan hewan kurban yang meningkat. Para pedagang hewan kurban yang ada di Kota Malang mengaku saat ini sudah terjadi kenaikan permintaan hewan kurban baik sapi maupun kambing. Kenaikan ini diharapkan pedagang dapat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu sehingga mampu meningkatkan pendapatan pedagang dan peternak. Pedagang hewan ternak pada tahun ini mempersiapkan dagangan dengan lebih banyak dengan harapan semua laku terjual. Puncak kenaikan penjualan hewan kurban diperkirakan akan terjadi pada seminggu menjelang Hari Raya Idul Adha. Pak Jafar, yang di lapaknya Pak Jafar ini jual apa aja, Pak? Ya, cuman kambing sama sapi ya. Kambing sama sapi. Harganya Pak, di lapaknya Pak Jafar ini untuk kambing mulai dari berapa sampai berapa? Mulai dari 2,5 sampai 5. 2 juta sampai 5 juta. 500 sampai 5 juta. Sampai 5 juta. Untuk sapinya Pak? Untuk sapinya mulai harga 17 juta. Paling mahalnya? Iya, sampai 25. Sampai 25. Yeah. Ini lokasinya lapaknya Pak Jafar di mana, Pak? Di Araya. Araya, gitu. Lokasinya di depan Araya gitu, Ya, gitu. depan Araya. Okay. Di simpang Panji Suroso 1. Simpang Panji Suroso, nggih. Pak, tren penjualannya Pak sejauh ini gimana Pak? Nanti biasanya itu larisnya di menjelang Idul Adha apa jauh-jauh sudah banyak yang pesan di lapaknya Pak Jafar ini? Sekarang aja udah ada yang laku. Mungkin ya alhamdulillah lah. Yang di rumah itu udah laku banyak. Ya sekitar 70-an. 70-an udah laku ya. Untuk sapi. Terus yang di sini masih laku 2. Peningkatan penjualan hewan kurban pada tahun 2023 ini diperkirakan akan terjadi pada H-7 atau seminggu sebelum 10 Zulhijjah. Hal ini diakui oleh Jakfar, salah satu pedagang hewan kurban yang ada di Kota Malang. Menurutnya saat ini sudah terdapat kenaikan permintaan namun masih bertahap. Jakfar memperkirakan pada H-7 atau seminggu sebelum Hari Raya Idul Adha akan menjadi puncak dari kenaikan permintaan hewan kurban baik sapi maupun kambing. Para pedagang berharap pada tahun ini penjualan hewan kurban akan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan penjualan hewan kurban pada tahun ini diperkirakan akan terjadi mulai pekan depan. Kenaikan umumnya terjadi pada seminggu sebelum Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada akhir bulan ini. Pedagang hewan kurban di Kota Malang mengaku bahwa saat ini sudah terjadi kenaikan permintaan hewan kurban, baik kambing maupun sapi. Kenaikan ini diharapkan akan terus terjadi hingga puncak Hari Raya Kurban. Para pedagang berharap kenaikan penjualan pada tahun ini akan memberikan dampak ekonomi kepada mereka dan juga para peternak yang ada di Malang Raya. Diharapkan kenaikan penjualan ini menjadi obat karena pada tahun sebelumnya penjualan menurun seiring dengan adanya wabah PMK. Sekarang aja udah ada yang laku. Mungkin ya alhamdulillah lah. Yang di rumah itu udah laku banyak. Ya sekitar 70-an. 70-an udah laku ya. Untuk sapi. Terus yang di sini masih laku 2. Biasanya ramenya itu ya kurang-kurang 10 hari itu sampai 1 minggu itu baru rame.
Puluhan ribu penonton dari berbagai daerah memadati Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya untuk menyaksikan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Palestina. Laga yang juga menyisihkan penjualan tiket untuk perjuangan Palestina menarik antusias masyarakat. Dari video dan foto yang dikirim oleh tim Mercy Jawa Timur, terlihat masyarakat antusias menikmati laga yang berakhir imbang 0-0. Selain pecinta bola, laga ini juga ditonton oleh warga yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Palestina, seperti dari Mercy Jawa Timur. Laga Timnas Indonesia melawan Palestina yang digelar dari Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya mendapat perhatian dari puluhan ribu pecinta bola dan masyarakat umum. Berbagai lapisan masyarakat datang untuk memberikan dukungan dan simpati kepada perjuangan rakyat Palestina melalui pertandingan bola. Salah satu kelompok masyarakat yang hadir adalah relawan dan pengurus Mercy Jawa Timur yang datang langsung untuk melihat pertandingan FIFA Matchday ini. Kehadiran mereka tidak hanya untuk menonton bola, melainkan juga memberikan dukungan kepada perjuangan rakyat Palestina melalui pertandingan olahraga. Simpati dengan perjuangan Palestina menjadi alasan beberapa warga Jawa Timur untuk menonton pertandingan antara Timnas Indonesia dengan Palestina. Seperti diungkapkan oleh Solehudin, warga Probolinggo yang datang bersama keluarga untuk menonton di Stadion Bung Tomo, Surabaya. Solehudin mengaku menonton laga tersebut karena hasil penjualan tiket disisihkan untuk perjuangan bangsa Palestina. Dirinya mengaku laga ini merupakan hiburan sekaligus dukungan kepada Palestina. Berbagai alasan menjadi penggerak puluhan ribu warga Jawa Timur memadati Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Seperti diungkapkan warga Probolinggo yang hadir bersama keluarga untuk melihat laga Timnas Indonesia melawan Palestina. Solehudin warga Probolinggo ini mengaku datang untuk melihat bola sambil memberikan dukungan kepada bangsa Palestina. Menurutnya laga ini bukan saja sekedar pertandingan olahraga, namun juga laga amal karena panitia menyisihkan penjualan tiket untuk diberikan kepada rakyat Palestina. Hal ini menjadi menarik karena warga tidak hanya mendapat hiburan, namun juga dapat mendukung langsung perjuangan rakyat Palestina. Benar, diputar-putar. Terus harapannya hasil pertandingan yang 0-0 ini apa, Pak? Maknanya, Pak, mungkin dari Bapak? Ya, yang pertama hubungan antara Indonesia dan Palestina semakin kokoh, semakin kuat, kedepannya semakin baik. Semakin baik, Pak, ya, ke depannya, Pak, ya. Oke, terima Karena kasih. sesama Muslim. Ya, oke. Makasih banyak, Pak. Ya. Jelang musim liburan, Ray Hotel mengenalkan chef baru yaitu Chef Sobari kepada publik. Sebagai chef baru, Sobari hadir untuk mengenalkan kombinasi makanan Italia dan Nusantara. Sobari mengkombinasikan pasta Italia dengan sambal matah dan rendang yang mewakili cita rasa Nusantara. Perpaduan ini akan menjadi menu baru yang hadir di Skyroof Race Hotel UMM. Menu ini akan menjadi salah satu unggulan untuk menyambut musim liburan. Race Hotel Malang memiliki chef baru yang akan menyajikan berbagai menu andalan menyambut musim liburan sekolah. Chef Sobari hadir dengan menyajikan menu kombinasi mie Italia yaitu pasta dengan racikan rendang dan sambal matah. Menu kombinasi ini menjadi pilihan Chef Sobari karena ingin memadukan cita rasa Nusantara dengan makanan dari luar negeri. Perpaduan ini juga sebagai upaya untuk mengenalkan masakan Nusantara secara global. Perpaduan rasa ini akan memberikan pengalaman menikmati kuliner yang berbeda bagi pengunjung Race Hotel, sehingga diharapkan menjadi pengalaman berbeda dalam berwisata kuliner di Kota Malang. Jadi kami di Sky ini punya spesial menu yang emang kombinasi antara Itali sama Nusantara gitu. Itu kelebihannya. Mungkin belum dapat antara Italia sama Nusantara. Kami coba combine menjadi satu menu yang emang spesial dari kami. Italia itu kan lebih cenderung ke antara pizza sama pasta. Pasta ini paling difavorit. Kalau di kita mungkin mie. Kalau di Italia kan pasta. Nah, pasta ini yang paling laku adalah di sini paling favorit di Indonesia terutama spaghetti sama fettuccine. Nah, kami combine menu spesial kami ini dengan bumbu rendang sama sambal matah gitu. Antara masakan Itali sama masakan Bali dan Padang.
kami coba. Kenapa ngambil daerah situ? Karena tesnya agak sedikit pedas. Nah, ini cocok di daerah Batu atau Malang yang emang suasananya dingin gitu. Chef Sobari memiliki alasan khusus untuk menggabungkan sambal matah dan rendang dengan pasta Italia. Menurutnya rasa pedas dari kedua makanan tersebut menjadi inspirasinya yang cocok untuk hawa dingin Kota Malang. Sobari mengaku sudah berkeliling ke berbagai daerah di Nusantara dan meyakini jika cita rasa sambal matah dan rendang pas untuk menjadi bahan kombinasi selama memasuki bulan dingin Juli-Agustus di Kota Malang. Menjelang bulan Juli, suhu udara di Kota Malang akan terasa lebih dingin. Hal ini menjadi inspirasi bagi Chef Sobari untuk menghadirkan makanan yang bercita rasa pedas yang berasal dari kekayaan Nusantara. Mengambil rendang dan sambal matah, Chef Sobari memadukan dengan mie pasta dari Italia menjadi makanan yang hangat dan pedas untuk menemani hawa dingin Kota Malang. Kombinasi masakan luar negeri dan lokal ini menjadi kombinasi yang menawarkan rasa baru, namun juga mampu memberikan rasa hangat bagi pengunjung Rais Hotel selama musim liburan sekolah. Inspirasinya kebetulan saya habis keliling Nusantara, kemudian pernah di Padang, kemudian di Bali juga. Nah, masuk ke Malang ini agak sedikit dingin gitu. Kami coba untuk meng-create menu-menu yang emang belum ada di daerah-daerah lain gitu. Kombinasi antara Italia sama Nusantara gitu. Selain itu tadi, menu apa yang menjadi ciri khas di hotel ini? Betul. Yang menjadi ciri khas juga kami menyiapkan menu food sharing atau menu berempat. Food sharing itu jadi menu makan untuk berempat. Yang paling favorit di sini adalah chicken barbecue. Kemudian ada juga kebab. Kebab kami kebetulan ini buffet juga bisa disajikan di sini juga ada kebab gitu. Dan ada juga kami siapkan seafood Mongolian barbecue. Direktorat Inkubasi dan Inovasi Bisnis Universitas Brawijaya bersama DJKI menggelar sesi konsultasi langsung antara inventor UB dengan TI pemeriksa paten. Kegiatan ini berlangsung hingga tanggal 26 Juni di kantor DIIB UB. Ketua Pusat HKI UB Dian Eka Ratnawati menjelaskan, setiap harinya ada 4 inventor yang dapat langsung berkonsultasi agar kesulitan atau hal yang belum diketahui dapat langsung diselesaikan sehingga mempercepat proses pengajuan paten. Guna menjembatani kesulitan dan miskomunikasi inventor dalam mengurus paten, DIIB UB bersama DJKI menggelar konsultasi langsung hingga tanggal 26 Juni di kantor DIIB. Dalam satu hari terdapat 4 inventor yang dapat berkonsultasi langsung dengan tim pemeriksa paten. Melalui kegiatan ini diharapkan pengurusan paten dari UB dapat lebih lancar dan pemilik inventor dapat langsung berkonsultasi mengenai berbagai hal yang selama ini menjadi kendala dalam mengajukan paten. Konsultasi ini merupakan terobosan DJKI yang digelar di 10 kampus untuk mendukung program peningkatan jumlah pengajuan paten. Sudah menyatakan bahwa pemeriksa utama dan setiap inventor itu kemarin kami sudah menjadwalkan setiap hari itu ada 2 setiap pemeriksa ya, ada 2 setiap pemeriksa, jadi setiap hari ada 4 inventor yang akan dikoreksi secara intensif seperti itu gitu ya. Jadi setiap inventor itu 3 jam konsultasi langsung. Jadi mereka sudah ada draft patennya. Nanti Bapak Muniri dan Bapak Ari itu langsung mengkoreksi apa saja kesalahannya. Jadi memang spesial gitu, nggih. Spesial sekali langsung. Biasanya kan dengan email seperti itu. Dan itu kan beda sekali nggih dengan email. Maksudnya selama ini kendala dari inventor itu apa sih maksudnya gitu kan? Maksudnya aja tidak tahu gitu kan, apalagi untuk merevisinya. Dan DIIB UB mendorong agar pengajuan paten dapat dilakukan oleh semua disiplin ilmu yang ada di Universitas Brawijaya.
Ketua Pusat HKI UB Dian Eka Ratnawati mengakui bahwa selama ini pengajuan paten identik dengan alat atau penemuan fisik yang banyak dilakukan oleh Fakultas Sains. Namun melalui berbagai pendekatan, pihaknya mendorong agar keilmuan di luar sains juga mengajukan paten dari berbagai hasil riset dan inovasi. Dian optimis pengajuan paten hak cipta dari Fakultas Non-Sains dapat meningkat. Universitas Brawijaya mendorong agar pengajuan karya intelektual dalam bentuk hak paten, hak cipta tidak hanya berasal dari Fakultas Sains, namun juga Fakultas Ilmu Sosial. Hal ini dilandasi banyaknya hasil riset dari Fakultas Ilmu Sosial yang juga perlu dilindungi karya intelektualnya. Untuk itu, DIIB melakukan berbagai pendekatan dan sosialisasi agar para inventor dari Fakultas Sosial dapat mengajukan hak patennya. Bekerja sama dengan DJKI, DIIB UB menggelar sesi konsultasi hingga tanggal 26 Juni. DIIB UB berharap agar sesi ini dapat dimanfaatkan oleh semua inventor yang ada di Universitas Brawijaya sehingga jumlah paten yang dimiliki oleh UB dapat terus meningkat sebagai upaya perlindungan dan langkah hilirisasi hasil penelitian. Bidang yang memang ini mudah untuk dipatikan, sudah jelas seperti itu. Jadi kan paten tadi kan harus ada invensi gitu ya, harus ada inovasi, harus ada komersialisasi. Yang berwujud itu kan memang sebagian besar itu yang eksak, yang kelihatan gitu ya, dari teknik, dari sains, dari pertanian. Nah, harapannya ini nanti kan juga dari sosial itu apa yang bisa mungkin dikembangkan gitu dari paten gitu, sehingga nanti jumlah patennya harapannya kan bisa lebih banyak lagi gitu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Deswi Amalia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.